Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai kecerdasan buatan yang ada di dalam film Upgrade. Kelompok kami terdiri atas saya, Theodorus Ardi Wicaksono. Saya Gayus Ferdinando Pangarungan Palayukan. Saya Christian Yudhistiro. Saya Cornelius Timotius Paulus. Dan saya Marcelinus Yudhistira Yoga Pratama. Ya, selamat menyaksikan. Here's the thing. 4 guys murdered my wife. If I could find these men, I'd do it. What if I told you I could offer you something that would enable you to walk again? I call it STEM, a computer chip that has the potential to change everything. It's a new, better brain. I am STEM, the system operating your body for you. Can anybody else hear you? No, only you. May I point something out? In the drone surveillance footage, Sir Brantner, Marine Corps, address 414 Citrus, Newground. You'll need a plan. I got this. This doesn't seem like a well-thought-out plan. Pembahasan aplikasi AI dalam film Upgrade terdapat beberapa cabang AI yang digunakan, yaitu sistem paket, pengolahan bahasa alami, neural network, visual pattern recognition, dan case-based reasoning. Penjelasan film Upgrade. Film ini menceritakan tentang kehidupan seseorang yang hidup dengan bantuan teknologi sebuah chip untuk berinteraksi seperti orang pada umumnya. Pada awal film ini, kehidupan dari tokoh utama berjalan lancar. Dia memiliki konsumen yang merupakan seorang ilmuwan muda dalam bidang teknologi yang sangat maju. Beberapa saat kemudian, tokoh utama ini mengalami sebuah kecelakaan akibat serangan dari segerombolan orang jahat. Setelah kejadian tersebut, dia menjadi lumpuh, dan beberapa bulan kemudian sang ilmuwan muda ini yang merupakan konsumen dari tokoh utama mendatangi dirinya untuk menawarkan sebuah teknologi perangkat keras yang bernama STEM yang dapat membantu kekurangan yang dimilikinya. STEM ini merupakan sebuah teknologi aplikasi AI yang berbentuk chip kecil dan ditanamkan di dalam tubuh manusia. STEM dapat berinteraksi langsung dengan penggunanya, menyimpulkan suatu solusi dari sebuah permasalahan, mencari informasi berdasarkan objek yang dilihat melalui penglihatan manusia, mengambil tubuh penggunanya, serta memanipulasi pikiran manusia. Setelah STEM dimasukkan ke dalam tubuh tokoh utama, STEM beroperasi dengan perintah yang diberikan oleh tokoh utama tersebut menggunakan perintah ucapan. Selain melalui ucapan, STEM juga bertindak berdasarkan pengalaman yang dialami oleh tokoh utama tersebut. STEM memberikan informasi yang diketahui oleh pihak kepolisian mengenai data-data pelaku yang menyebabkan kecelakaan pada sang tokoh utama. Ketika STEM ini hendak ingin dimatikan dengan paksa, STEM ini mampu untuk menyimpulkan keputusan agar dapat meretas kode pengamanan milik ilmuwan muda yang telah menciptakannya. Pada akhir film ini, STEM dapat mengendalikan
seluruh tubuh sang tokoh utama. STEM memanipulasi pikiran tokoh utama, di mana tokoh utama tersebut dapat berimajinasi dan membayangkan bahwa dirinya telah berada pada tempat yang didambakannya. Tujuan utama dari STEM sendiri ialah mengambil alih secara total tubuh dari manusia agar dia dapat mendominasi kehidupannya. Greg, this isn't you. Gray's not here anymore. He's in a better place. In his mind, where he wants to be. I've taken over now. A fake world is a lot less painful than a real one. All I needed was for his mind to break, and he broke it. No. Goodbye. Oke, lanjut teman-teman. Sebenarnya apa saja sih cabang-cabang AI yang digunakan dalam aplikasi ini? Nah, di sini sudah diurutkan ada sekitar 5 cabang. Yang pertama, sistem pakar. Lalu ada pengolahan bahasa alami, ada neural network, lalu visual pattern recognition, dan yang terakhir, cache-based reasoning. Yang pertama adalah sistem pakar. Nah, sistem pakar ini merupakan sebuah cabang AI yang memang dirancang untuk menirukan suatu kemampuan dari seorang pakar ataupun seorang ahli untuk menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan bidang orang tersebut. Nah, sistem pakar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama adalah development environment dan yang kedua consultation environment. Nah, development environment sendiri merupakan lingkungan yang digunakan untuk membangun sistem tersebut melalui segi basis pengetahuan ataupun pembangunan komponen. Nah, komponen apa saja sih yang terdapat dalam development environment? Nah, ini antara lain ada user interface, fasilitas penjelas, inference engine, dan workplace. Sedangkan consultation environment merupakan lingkungan yang digunakan user untuk berkonsultasi ataupun berinteraksi dengan seorang ahli. Nah, komponen-komponen yang terdapat dalam consultation environment ini meliputi basis pengetahuan, perbaikan pengetahuan, dan knowledge acquisition. Lalu, untuk contohnya bisa kita lihat sebuah program aplikasi untuk kesehatan mata. Jadi, seseorang tidak perlu lagi untuk datang ke dokter, memeriksakan matanya, ataupun untuk bertanya-tanya soal menjaga kesehatan mata dan lain-lain. Namun melewati sebuah sistem pakar ini, yaitu dalam aplikasi untuk kesehatan mata, seseorang dapat mengetahui sebenarnya gejala penyakit mata apa saja, lalu dia bisa memeriksa bahwa apakah matanya terdapat gangguan atau tidak, lalu bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mata. Nah, dari sistem pakar ini sendiri sebenarnya tujuannya untuk supaya seseorang dapat mengetahui hal yang belum mereka tahu tanpa harus berkomunikasi dengan ahli tersebut. Lalu contoh yang lain pada film Upgrade ini ditemukan bahwa ada sebuah mesin yang dapat mendeteksi penyakit apa yang sedang diderita seseorang. Nah, jadi di sini tinggal memasuki mesinnya tersebut, lalu orangnya dibiarkan tertidur, lalu nanti bangun kembali, dan dari situ langsung terdapat penyakit apa saja yang didiagnosa, sehingga orang tersebut tidak perlu berinteraksi langsung dengan dokter ataupun perawat yang berada di situ untuk menanyakan hal-hal soal kesehatan. Lalu yang kedua adalah natural language processing. Nah, natural language processing ini atau pengolahan bahasa alami merupakan salah satu cabang AI yang sangat sering kita pakai sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini NLP, biasanya disingkat NLP ini membantu komputer untuk mengolah, mengerti, dan menafsirkan bahasa manusia, baik itu secara lisan ataupun secara tertulis, sehingga dapat membangun interaksi antara
manusia dan komputer menjadi lebih spesifik lagi. Nah, lalu tahapan untuk memproses bahasa alami. Ini ada 5. Jadi tahapan-tahapan ini nanti merupakan proses dari translate bahasa alami ke bagaimana komputer bisa memahami bahasa alami menjadi bahasa mereka. Yang pertama adalah analisis morfologi. Nah, analisis morfologi ini di mana di situ nanti sistem akan menganalisis setiap kata dan komponen yang terkandung dalam setiap kata, baik itu alfabet, itu tanda seru ataupun pagar, spasi yang bisa kita sebut adalah token non kata dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah tahap analisis sintaks. Nah, di sini NLP akan memulai dengan menyusun sederetan kata yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam sebuah struktur. Nah, bila sebuah kata atau beberapa kata tidak memenuhi aturan tersebut, maka deretan kata tersebut akan ditolak. Lalu tahap ketiga adalah analisis semantik. Nah, di sini terjadilah proses di mana sistem akan membuat pemetaan antara struktur sintaks dengan objek yang berhubungan. Selanjutnya, tahap di mana terdapat penyatuan arah dari suatu kalimat yang nantinya akan disesuaikan dengan kalimat lainnya. Nah, di sini tahap penyatuan arah. Jadi, istilahnya suatu kalimat nanti akan disesuaikan dengan kalimat lainnya. Arti dari sebuah kalimat pasti memiliki hubungan dari kalimat yang sebelumnya ataupun kalimat yang sesudahnya. Lalu yang terakhir adalah analisis pragmatis. Nah, di sini tahap di mana sistem sudah menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang sudah dikatakan atau ditulis sebelumnya dengan arti sebenarnya dari struktur yang terbentuk. Lalu untuk contoh, nah di sini dalam film Upgrade ini ada automatic online assistant. Nah, di sini dalam suatu ketika seorang tokoh ini sedang memasuki rumah dan ketika memang rumah itu dalam keadaan gelap, lalu seorang tokoh utama itu mengatakan bahwa komputer nyalakan lampu dan lampunya menyala. Nah, seperti itu yang termasuk dalam natural language processing. Contoh lain ada lagi ketika kita menggunakan Google Assistant ataupun seperti chatbot dan lain-lain ya. Kalau Google Assistant kan mungkin kita kayak oke Google carikan angkringan terdekat misalnya. Nah, dari situ nanti sistem akan langsung mencari di manakah angkringan terdekat dari posisi Anda. Yang ketiga adalah neural network. Nah, neural network ini merupakan salah satu cabang AI yang memang diciptakan untuk meniru ataupun memodelkan prinsip kerja seperti otak manusia. Sehingga nantinya diharapkan cabang ini akan dapat memberikan stimulasi, memberikan informasi, ataupun memprosesnya dan memanipulasinya, serta memberikan output yang dihasilkan dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Lalu prinsip kerja. Nah, di sini kalau kita lihat dari struktur neuron pada otak manusia, struktur neural network ini tidak terlalu berbeda jauh sebenarnya. Karena memang dasarnya ide dari neural network ini adalah mengadopsi mekanisme sebuah sistem seperti yang dilakukan oleh otak manusia, baik itu parallel processing, toleransi terhadap error, maupun pemrosesan berbagai sinyal yang diterima oleh sistem. Nah, kalau kita tahu ini dalam satu neuron, itu pastinya dia akan terdapat sebuah dendrit. Dendrit, ada sinapsis, ada akson. Nah, di neural network ini sama. Jadi nanti di sistem ini input akan berfungsi sebagai dendrit, lalu fungsi aktivasi akan berfungsi sebagai sinapsis, dan proses akan berfungsi sebagai akson. Jadi sama seperti neuron. Lalu pada neuron itu kan pasti dia terhubung satu sama lain nih. Nah, di neural network juga sama.
neural network ini dibangun dari banyak node dan dihubungkan melalui link secara langsung. Jadi nanti linknya ini saling berhubungan dan fungsinya memang untuk melakukan propagasi aktivasi dari unit pertama ke unit selanjutnya, istilahnya menyalurkan informasi. Nah, link ini memiliki bobot numerik yang berguna untuk menentukan kekuatan dari sebuah konektivitas. Nah, karena neural network ini memiliki node yang banyak, maka dia akan dibagi menjadi beberapa layer. Lalu, lanjut ke contohnya. Nah, contohnya sendiri dalam film Upgrade. Nah, di sini memang sebagai ide dasar menurut saya dari film Upgrade adalah terciptanya sebuah chip yang nantinya akan dipasang dalam tubuh manusia. Nah, di sini chip ini berfungsi sebagai penyalur. Jadi kondisinya adalah seorang tokoh utama ini mengalami lumpuh total. Lalu dia akan dipasangi chip yang nantinya diharapkan agar otak dan syaraf dari organ penggeraknya seperti kaki, tangan, dan lain-lain dapat bergerak kembali. Jadi chipnya ini akan dipasang untuk sebagai penyalur syaraf dari otak ke bagian tubuh yang sebelumnya sudah tidak berfungsi. Nah, dengan izin dari penggunanya. Jadi sama seperti fungsi atau tujuan dari neural network sendiri, sama prinsip kerjanya yaitu menyalurkan suatu informasi, memprosesnya, memanipulasinya, lalu mengeluarkan output, sama seperti prinsip kerja otak kita. Apa itu Visual Pattern Recognition? Visual Pattern Recognition merupakan salah satu cabang AI yang mengadopsi kemampuan indera penglihatan pada manusia ke dalam sebuah sistem atau mesin. Mesin akan menerima input berupa citra objek yang akan diidentifikasi lalu memprosesnya, dan terakhir memberikan output berupa deskripsi mengenai objek yang diidentifikasi. Contoh penerapan dari Visual Pattern Recognition adalah Optical Character Recognition atau OCR, Fingerprint Identification, dan sistem pengenalan pada wajah. Dalam film Upgrade, Visual Pattern Recognition diadopsi di mana tokoh utama mengendarai sebuah mobil berteknologi canggih yang dapat menentukan jalur tercepat, mengikuti suatu objek yang sudah diidentifikasi, dan sistem auto drive yang memungkinkan pengendara tidak perlu lagi mengendarai mobil secara manual. Case-based reasoning merupakan salah satu cabang AI yang menggunakan sebuah metode dengan melihat ulang atau mengingat kejadian-kejadian yang sejenis dan pernah terjadi, kemudian menggunakannya sebagai informasi untuk memperoleh solusi dari sebuah permasalahan. Case-based reasoning meliputi 4 tahapan. Yang pertama, retrieve, yaitu tahap di mana proses akan dilakukan dengan mencari kemiripan antara kasus baru dengan kasus lama. Kedua, reuse, yaitu proses di mana akan dihasilkan suatu usulan solusi yang didapat dari tingkat ketinggian bobot kemiripan kasus lama dan kasus baru yang paling tinggi. Ketiga, revise, yaitu proses peninjauan kembali kasus dan solusi yang sudah diberikan pada tahap sebelumnya. Yang terakhir adalah retain, yaitu tahap untuk menyimpan berbagai solusi, pengalaman, dan informasi yang sudah didapat dan kemudian digunakannya jika suatu saat dibutuhkan di masa yang akan datang. Case-based reasoning digunakan dalam penyelesaian masalah pada film Upgrade. Itu contohnya AI dapat mendeteksi berbagai ancaman yang akan datang. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengetahuan dalam aplikasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai logika. Di proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Inputan dari proses logika berupa premis atau fakta-fakta yang diakui kebenarannya, sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu inferensi atau kesimpulan yang benar juga. Kemampuan penalaran dibagi menjadi 2, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif.
Penalaran deduktif adalah penalaran yang dimulai dari prinsip umum untuk mendapatkan konklusi yang lebih khusus. Sedangkan penalaran induktif adalah penalaran dimulai dari fakta-fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum. Selanjutnya adalah mengenai frame. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan sebagainya. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian atau atribut yang berkarakteristik objek. Menggambarkan rincian atau atribut dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Dengan menggunakan frame, sangat mudah untuk membuat inferensi tentang objek, peristiwa, atau situasi baru, karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Akan menjelaskan tentang pengetahuan yang ada di aplikasi STEM dalam film upgrade. Pengetahuan selanjutnya adalah naskah atau skrip. Naskah atau skrip adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Namun terdapat perbedaan antara naskah dan frame. Terletak pada frame yang menggambarkan objek, sedangkan naskah atau skrip menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Naskah atau skrip terdiri dari 6 elemen, dan yang pertama adalah kondisi input. Kondisi input yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam skrip. Elemen kedua adalah track. Track merupakan variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip. Dan ketiga adalah prop. Prop yaitu elemen yang berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Dan selanjutnya adalah role. Role yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Elemen selanjutnya adalah scene, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dalam suatu peristiwa. Elemen terakhir adalah hasil. Hasil yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.